Salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara menemukan novelty penelitian dan juga topik atau judul penelitian untuk penelitian kita atau untuk tugas akhir, khususnya untuk mahasiswa. Oke, jadi seringkali atau biasanya mahasiswa ketika sudah semester akhir dan sudah mulai membuat tugas akhir, biasanya kesulitan ketika harus menentukan judul atau menentukan topik penelitian. Jadi seringkali mahasiswa itu membuat judul lalu kemudian dikonsultasikan kepada dosennya. Dosennya mengatakan bahwa judul ini sudah pernah dibuat. Nah, akhirnya mahasiswa mengalami kesulitan untuk menentukan judul yang benar-benar baru dan belum pernah ada, ya, atau untuk menentukan novelty dari penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menentukan novelty penelitian dan juga judul penelitian dari cara yang akan saya lakukan ini. Jadi cara yang saya akan lakukan itu saya menggunakan dua tools, ya. Yang pertama adalah Publish or Perish, ya, yang ini. Lalu yang kedua adalah Foxviewer. Nah, pertama-tama saya menggunakan Publish or Perish. Nah, Publish or Perish ini digunakan untuk mencari referensi-referensi artikel atau jurnal, ya, untuk dijadikan referensi dan juga inspirasi kita untuk menentukan judul atau menentukan novelty dari penelitian kita. Nah, jadi di sini, ya, saya sudah membuka Publish or Perish saya, toolsnya. Lalu untuk publication name saya pakai jurnal supaya nanti yang keluar adalah semuanya itu artikel, ya. Lalu di sini saya contohkan, saya ingin mencari referensi-referensi mengenai batik, ya. Nah, referensi-referensi mengenai batik saya contohkan, ya, ini. Jadi saya pakai keywordnya batik. Nah, lalu saya tidak tentukan, ya, tahunnya. Lalu saya akan search, karena menurut perkiraan saya tentang batik ini pasti kemungkinan masih sedikit, gitu, ya. Nah, lalu saya search. Nah, ternyata betul, ya, cepat sekali. Nah, ini semua artikel mengenai batik. Semua artikel mengenai batik. Oke, sekarang saya akan simpan, save result, lalu RIS, ya, saya simpan dalam bentuk metadata file RIS ini, result as RIS. Saya simpan, saya tulis nama filenya batik, saya simpan di desktop, save. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke Foxviewer-nya, saya akan input data saya tadi, create, lalu saya pilih ini. Bisa juga pilih yang lainnya, misalnya ini. Kalau ini kita pilih untuk data Foxviewer yang sudah kita miliki, ya, data network, ya, network yang sudah kita miliki, network data yang sudah kita miliki dari Foxviewer, ya, dari Foxviewer ini. Nah, yang ini adalah data-data yang biasanya dari Scopus, ya, dari Scopus atau Web Science. Nah, ini karena tadi saya menggunakan Publish or Perish, maka saya memilih yang ini. Nah, metadata yang akan disimpan itu hanya berupa ini, ya, judul artikelnya, lalu penulisnya, lalu dengan sepertinya dengan abstrak juga. Nah, ini. Lalu saya pilih RIS, ya, karena tadi saya simpan dalam bentuk RIS, ya, ini, ya, supported file types RIS, lalu next. Lalu saya panggil, masukkan data saya ini. Nah, sudah, lalu saya next. Nah, ini pilihannya saya akan pilih title and abstract fields, ya. Jadi nanti semua kata-kata atau terms dari title dan abstrak itu nanti akan muncul, gitu. Nah, Foxviewer ini dia akan memotong-motong kata-kata, baik itu dari title maupun abstrak, itu dia akan potong-potong, lalu nanti dia akan sajikan dalam bentuk networking datanya, ya.
network connection seperti itu. Nah, lalu saya pilih next. Nah, lalu saya pilih counting metodenya itu binary ya. Kalau kita memilih binary itu berarti 0 dan 1. Nah, berarti misalnya suatu terms itu atau suatu kata muncul 5 kali, maka dia akan hitung 1 gitu. Akan hitung 1. Berbeda dengan full counting. Full counting ini suatu terms atau kata, misalnya dia muncul 5 kali, dia hitungnya 5 kali. Jadi saya akan memilih binary counting saja. Lalu next. Nah, ini. Lalu minimum number of occurrence of a term itu 10 ya. Nah, 10. Jadi suatu terms atau suatu kata atau suatu tema itu biasanya di sini tuh minimumnya itu munculnya 10 kali. Nah, dia 10 kali. Lalu kalau dia munculnya 10 kali, maka untuk semua terms itu berjumlah 6.900 terms. Nah, 6.900 terms. Nah, ini saya akan pilih 5 saja ya. Nah, saya pilih 5. Jadi nanti dia ada 131 threshold ya, yang diketemukan, terms yang diketemukan. Nah, ini. Lalu kemudian saya next. Number of term to be selected itu 79 ya. Nah, kita pilih saja ini 79, lalu next. Nah, ini muncul semua terms atau kata-katanya, lalu kemudian finish. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita lihat itu penuh dengan warna ya. Ada beberapa warna. Nah, warna-warna ini mewakili klasternya ya. Nah, di sini kita lihat ada 6 klaster ya. 79 item dengan 6 klaster. Nah, klaster itu diwakili dengan warna-warna ini. Ada warna biru muda, warna merah, warna hijau, warna kuning, warna ungu, biru langit. Itu. Jadi warna-warna ini mewakili klasternya. Nah, lalu kita lihat yang paling besar bulatannya itu kata yang ini. Kata yang ini paling besar ya. Nah, artinya terms yang ini banyak sekali muncul gitu dalam artikel-artikel yang kita ambil tadi. Nah, sekarang kita lihat ya, misalnya kata UKM ya. Terms UKM itu, nah, terms UKM itu dia terkoneksi dengan role ya. Nah, ya. Jadi dia terkoneksi dengan role, dengan small ya. Artinya ada jurnal atau artikel yang membahas tentang UMKM itu menyertakan juga terms role dan small di dalam artikel itu, baik di judulnya maupun di abstraknya. Nah, sekarang misalnya kita cari kita cari yang terms yang ada di sini saja. Karena sepertinya di terms yang ini itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu ini ya, karena misalnya ini harga. Nah, kita lihat misalnya harga itu terkoneksi dengan produk ya. Harga itu terkoneksi dengan produk, lalu dengan apa lagi misalnya? Nah, ya dengan produk. Nah, dengan produk lalu itu. Lalu misalnya kita lihat yang ini ya. Yang di sini, ya, terms-terms yang ada di sini. Misalnya kata produk. Nah, kata produk ini dia terkoneksi dengan problem, dengan batik industri, dengan natural, dengan central Java, dengan implementation, dengan smash. Artinya artikel yang judulnya maupun abstraknya itu menyertakan term production, itu juga menyertakan terms mengenai batik industri, lalu mengenai implementation, mengenai batik smash, mengenai central Java. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya kita lihat misalnya produk quality. Nah,
produk quality ini ya, dia terkoneksi dengan decision, dengan produk, dengan population, dengan customer satisfaction, dengan quality, dengan effect, dengan edition. Nah, tetapi dia tidak terkoneksi dengan yang lain, misalnya dengan impact. Ya, dengan impact dia tidak dengan impact ini ya, ini. Jadi impact itu tidak terkoneksi dengan produk quality. Nah, ini impact. Nah, oke. Atau misalnya produk quality, coba kita ke pewarna alami ya, pewarna alami. Nah, di sini kita lihat pewarna alami ya, itu hanya terkoneksi dengan teknik, dengan color ya, lalu dengan produk sepertinya. Nah, itu. Nah, tetapi pewarna alami ini tidak terkoneksi dengan customer satisfaction ya, dengan effect, dengan produk quality. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebuah jurnal atau artikel yang ada di dalam data kita itu dalam judulnya maupun dalam abstraknya itu ada kata pewarna alami, ada terms pewarna alami, tapi tidak menyertakan terms customer satisfaction. Artinya bisa jadi belum ada penelitian yang membahas mengenai dampak atau pengaruh pewarna alami terhadap customer satisfaction. Nah, sehingga ini bisa menjadi celah bagi kita untuk melihat bahwa kita bisa menemukan satu judul yang bisa kita jadikan sebagai topik penelitian kita, yaitu ini, pengaruh pewarna alami terhadap customer satisfaction. Karena kita lihat pewarna alami tidak terkoneksi dengan customer satisfaction. Lalu misalnya pewarna alami itu juga tidak terkoneksi dengan yang lain, misalnya dengan produk quality ya, ini dengan produk quality ini, nah, dengan produk quality. Nah, ini kan juga bisa menjadi novelty baru ya, menjadi sebuah novelty penelitian. Misalnya kita ingin membahas mengenai perbandingan antara produk quality antara batik yang menggunakan pewarna alami dengan yang menggunakan pewarna buatan misalnya. Nah, produk quality-nya, kualitas produknya ya, kan bisa, karena kita lihat tidak terhubung dengan produk quality. Nah, itu. Atau misalnya kira-kira itu ya, kira-kira dua itu yang bisa kita jadikan dari pewarna alami dengan customer satisfaction. Karena mereka tidak memiliki hubungan, maka bisa kita katakan bahwa pewarna alami dengan customer satisfaction ini belum pernah dijadikan penelitian, atau belum pernah satu artikel itu menjadikan terms pewarna alami dan terms customer satisfaction ini satu di dalam artikelnya. Artinya belum ada penelitian mengenai ini, misalnya mengenai dampak atau pengaruh penggunaan pewarna alami pada batik terhadap customer satisfaction atau kepuasan customer misalnya. Atau misalnya pewarna alami ini dengan produk quality. Misalnya kita bisa membandingkan perbandingan kualitas produk antara batik yang menggunakan pewarna alami dengan yang menggunakan pewarna buatan. Nah, itu kan bisa jadi penelitian gitu. Nah, lalu misalnya kita lihat. Nah, kalau ini adalah tahun gitu ya. Jadi yang berwarna kuning ini itu terms-terms yang sudah ditemukan dalam artikel-artikel yang ditulis pada tahun 2019. Nah, kita lihat misalnya pewarna alami. Pewarna alami ini kan berwarna hijau ya. Jadi kemungkinan dia ada di dalam artikel yang ditulis di tahun 2017 sampai 2018. Artinya sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, lalu misalnya customer satisfaction juga sama. Dia berwarna hijau. Artinya customer satisfaction ini diketemukan pada artikel yang ditulis
pada tahun 2017 sampai 2018. Artinya sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, sehingga memang bisa kita jadikan penelitian ya. Nah, produk quality juga begitu. Nah, kita bisa jadikan penelitian misalnya pewarna alami ini dengan customer satisfaction. Jadi, pengaruh pewarna alami ya, penggunaan pewarna alami pada batik terhadap customer satisfaction atau kepuasan customer, atau misalnya pewarna alami terhadap perbandingan kualitas produk quality antara batik yang menggunakan pewarna alami dengan batik yang menggunakan pewarna buatan, misalnya begitu ya. Nah, density visualization ini artinya ini menggambarkan tentang seberapa banyak penelitian yang dilakukan terhadap terms itu. Nah, semakin dia berwarna kuning hingga kemerah-merahan, itu berarti term-term itu sudah banyak yang melakukan penelitian terkait dengan term-term itu. Misalnya ini. Nah, misalnya Pekalongan ya, efek. Misalnya efek quality effect dari kualitas batik misalnya. Nah, itu sudah banyak yang dilakukan. Nah, ini kan dia berwarna kuning atau tipe, misalnya tipe batik misalnya. Nah, itu sudah banyak yang menjadikan itu sebagai bahan tulisan penelitiannya. Nah, kita lihat pewarna alami. Pewarna alami ini sama sekali tidak berwarna kuning atau benar-benar pucat. Artinya penelitian mengenai pewarna alami itu belum banyak gitu, atau mungkin belum ada. Sehingga menarik jika misalnya kita melakukan penelitian mengenai pewarna alami dari batik. Nah, kita hubungkan misalnya dengan customer satisfaction ini atau produk quality tadi ya. Nah, itu menarik. Nah, atau misalnya nih studi pada batik di Ajeng Solo. Ini juga belum banyak yang melakukan studi batik di Ajeng Solo ini. Ya, itu belum banyak. Karena pucat gitu ya. Tidak berwarna kuning, pucat gitu. Sehingga belum banyak yang melakukan penelitian mengenai batik di Ajeng Solo ini. Nah, itu warisan budaya. Nah, jadi warisan budaya ini berhubungan dengan batik ya. Jadi penelitian mengenai batik yang berhubungan dengan warisan budaya itu sepertinya sudah banyak ya. Nah, sepertinya sudah banyak karena dia berwarna kuning ya. Nah, itu. Tapi kita lihat macam ini ya. Nah, ini terkait harga juga sepertinya belum banyak meneliti mengenai harga batik. Nah, ini batik di Ajeng Solo. Nah, itu. Jadi dengan menggunakan publish or perish dan juga post figure ini, kita bisa menemukan novelty untuk penelitian kita, dan juga kita bisa menentukan judul penelitian kita menggunakan publish or perish dan juga post figure ini. Oke, saya kira sekian video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.